Salam Merdeka, Bapak Ibu Guru yang berada di seluruh penjuru Indonesia. Selamat datang pada seri ketiga pembahasan kurikulum Merdeka. Setelah Bapak Ibu mempelajari, mendengarkan sosialisasi mengenai kurikulum Merdeka di seri pertama, kemudian berlanjut membahas mengenai perencanaan pembelajaran pada seri kedua. Nah, pada seri ini kita akan belajar bersama mengenai perangkat pembelajaran. Apa saja yang ada di dalam perangkat pembelajaran di dalam kurikulum Merdeka? Ada beberapa istilah-istilah baru, ya mungkin sudah tidak asing lagi juga di telinga Bapak Ibu. Antara lain ada ATP, MP, PPP, MA, dan BS. Bagaimana langkah penyusunan perangkat pembelajaran ini? Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama. Namun sebelumnya izinkan saya untuk mengajak Bapak Ibu. Nah, ini adalah satu tekad kita, pendidik Indonesia. Salah satu peribahasa dari Sunda, kebetulan karena saya mengajar di Jawa Barat gitu ya, di daerah bermuatan lokal, ke daerahan dengan muatan lokal bahasa Sunda. Nah, jadi saya mau memperkenalkan. Ku diajar, anjen bakal ngajar. Ku ngajar, anjen bakal diajar. Dengan belajar, kita akan mengajar. Dengan mengajar, kita akan belajar. Di sini saya sama seperti Bapak Ibu, saya juga masih belajar mengenai kurikulum Merdeka. Nanti esok hari Bapak Ibu yang akan sharing ini ke teman-teman pendidik juga. Jadi sama-sama kita belajar bersama mengenai kurikulum Merdeka. Tidak perlu lama-lama lagi. Nah, ini dia langkah-langkah penyusunan perangkat pembelajaran. Tadi saya sudah menyinggung beberapa istilah. Dari Bapak Ibu semua sudah pasti tahu nih apa singkatan ATP. ATP adalah alur tujuan pembelajaran. MP adalah modul proyek. Kemudian MA itu modul ajar. PPP profil pelajar Pancasila. Kemudian BS nanti adalah disebut dengan buku siswa. Yang pertama mau kita bahas mengenai ATP. Pada seri 2, Bapak Ibu sudah dikenalkan apa itu ATP. Bagaimana cara menyusunnya juga sudah disinggung sedikit. Bapak Ibu, ATP itu memiliki fungsi yang sama seperti silabus. Ketika Bapak Ibu melihat silabus kurikulum 13 yang lalu, di situ ada KD, kemudian ada indikator, materi ajar, alokasi waktu, begitu pula dengan di kurikulum Merdeka. Hanya istilahnya menjadi alur tujuan pembelajaran. Di sini sama sebagai acuan perencanaan pembelajaran. Memuat apa saja? Memuat CP, tujuan pembelajaran, kemudian nanti ada materi pokok, alokasi waktu. Nah, apa saja kriteria di dalam ATP? Kriteria yang pertama, menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. Di dalam alur tujuan pembelajaran, di sini ada urutan. Kompetensi apa sih yang harus dikuasai siswa? Yang jelas urutan ini kita sudah tahu ya Bapak Ibu. Urutan dari mudah ke sukar, mana yang perlu diawali sebagai awal tujuan pembelajaran bagi siswa. Sehingga nanti dalam satu fase siswa mampu menguasai kompetensi tersebut. Kemudian yang kedua, menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang berkesinambungan dari awal hingga akhir fase. Kita semua mengetahui bahwa fase di SD itu dibagi menjadi 3. Fase A, fase B, dan fase C. Fase A dengan arti bahwa fase A ini kita tempuh dalam waktu 2 tahun. Di kelas 1 sampai di kelas 2. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Apabila pembelajaran Bapak Ibu salah satu siswa mengalami keterlambatan, tenang bahwa TP tersebut atau capaian tersebut bisa dikejar oleh siswa gitu ya, istilahnya bisa ditempuh oleh siswa selama 1 fase pembelajaran, artinya selama 2 tahun. Nah, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir apabila ada anak yang memiliki kecepatan yang berbeda dalam berproses dalam pembelajaran. Kemudian kriteria berikutnya adalah menggambarkan tahapan pengembangan kompetensi antar fase dan jenjang. Tidak hanya berhenti sampai di fase A, tapi dilanjutkan ke fase B. Fase B kompetensi apalagi yang perlu dicapai oleh siswa? Diurut dari fase A, kemudian naik ke fase B, kemudian naik lagi ke fase C. Dan tentu saja ini linear, berkesinambungan dengan jenjang berikutnya. Mana elemen yang khusus untuk fase ABC di jenjang SD. Kemudian ketika dia naik nanti ke SMP, mana Bapak Ibu sudah ditentukan ya, sudah ditentukan mana untuk jenjang SD, untuk jenjang SMP, fase-fasenya sudah ada. Bapak Ibu atur dan memilah, menentukan TP-TP-nya itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik di tempat Bapak Ibu mengajar. Penyusunan berikutnya adalah penyusunan proyek. Bapak Ibu,
proyek ini merupakan salah satu kunci, salah satu khas dari kurikulum Merdeka. Adanya proyek mengajarkan anak-anak untuk dapat bekerja sama dalam kelompok. Tidak hanya bekerja sama, mereka bisa berpikir kritis, belajar mengkritisi suatu masalah. Apa saja cakupan yang perlu ada di dalam proyek pembelajaran? Yang pertama, Bapak Ibu perlu tahu tema. Karena proyek ini akan dilaksanakan secara bersama-sama, tematik. Nah, maka dari itu awal menentukan proyek adalah mencari tahu dulu TP, mencari tahu dulu tema. Kok TP tiba-tiba? Nah, mencari tahu dulu temanya. Tema ini bagaimana mencarinya, menentukannya? Dengan melihat TP tujuan pembelajaran dari setiap mata pelajaran. Jadi ini tidak berdiri sendiri, Bapak Ibu juga harus berkolaborasi bersama dengan rekan guru lainnya. Dengan bahasa Indonesia, lihat TP-nya, dengan PPKN lihat TP-nya, kemudian dengan muatan lokal lihat TP-nya. Ketika TP ini sudah diperhatikan, Bapak Ibu bisa menentukan temanya. Nah, setelah menentukan tema, apalagi? Nah, setelah menentukan tema, langsung saja mau membentuk proyek apa dalam 1 tahun pembelajaran ini. Proyek ini mengacu pada 7 tema besar, 7 tema proyek yang sudah digaungkan oleh pemerintah. Apa saja proyeknya? Antara lain ada kearifan lokal, kemudian kewirausahaan, ada tema suara demokrasi. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menyandingkan tema yang sudah dipilih berdasarkan TP disandingkan dengan tema proyek besar, tema besar dari pemerintah. Nah, ketika sudah disatukan, Bapak Ibu, kita tinggal merencanakan. Bagaimana perencanaan proyek tersebut? Di dalam proyek, anak-anak bisa merencanakan. Anak-anak belajar yang namanya perencanaan. Bagaimana mereka merencanakan suatu kegiatan proyek ini. Di dalam perencanaan, anak-anak bisa saling berpendapat, mengemukakan mereka mau memilih alat dan bahan seperti apa, pembagian tugasnya seperti apa, direncanakan. Setelah tahap perencanaan, anak-anak berbuat apa? Mereka melaksanakan proyek tersebut. Dan tentu saja ada produk yang dihasilkan. Kita tidak mau proyek ini 1-2 hari selesai. Proyek ini diberikan waktu 2 minggu, Bapak Ibu. Sehingga anak-anak di dalam waktu 2 minggu ini mereka berproses mengamalkan profil pelajar Pancasila. Mereka belajar untuk mandiri, bergotong royong, di sana bisa bekerja sama dengan teman-teman yang memiliki latar belakang berbeda-beda. Bapak Ibu, kegiatan proyek ini akan semakin bermakna apabila kita memberikan ruang untuk mereka dapat berefleksi. Salah satu kekhasan setelah melaksanakan proyek adalah mereka melakukan refleksi. Dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila yang tadi sudah saya ungkapkan. Profil pelajar Pancasila apa yang mereka dapatkan, yang mereka kelola, yang mereka proses di dalam penyusunan proyek ini, di dalam kegiatan proyek ini. Di situ adalah kekuatan kurikulum Merdeka. Adanya proyek, refleksi dari PPP yang mereka lakukan di dalam kegiatan proyek. Setelah itu, Bapak Ibu, ketika proyek sudah selesai, nah, tadi proyek kita kaitkan dengan PPP, profil pelajar Pancasila. Bagaimana menentukan PPP-nya? Bapak Ibu sudah diberikan juga 6 elemen PPP. 6 elemen itu yang akan menjadi kekuatan untuk peserta didik kita di dalam proses pembelajaran sehari-hari. Terutama nanti ketika mereka berproses dalam proyek. Kita buat dulu, pemerintah sudah memberikan 6 elemen, kita buat dulu indikatornya. Nanti bersama para guru, Bapak Ibu bisa berkumpul membuat indikator untuk tiap elemen. Setelah membuat indikator untuk tiap elemen, pilih elemennya. Karena tidak semua elemen muat dalam satu proyek. Syukur jika misalkan memang ke-6 elemen ini bisa di dalam satu proyek. Tetapi untuk permulaan, kenalkan dulu beberapa elemen. Untuk mereka berproses di dalam proyek tersebut. Tentukan elemen mana yang akan dicapai dalam proyek. Oke, Bapak Ibu masih ingat ya? Elemen profil pelajar Pancasila ada 6. Ya, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ada bergotong royong, bernalar kritis, berkebinekaan global, mandiri, dan yang terakhir kreatif. 6 profil pelajar Pancasila ini akan kita bentuk, kita kembangkan
supaya anak-anak kita maju, kita dorong bersama-sama untuk menghasilkan pelajar Pancasila, pelajar yang bernafas dalam sila-silanya. Oke, setelah modul ajar selesai, nah sekarang modul ajarnya Bapak Ibu. Bagaimana penyusunan modul ajar? Di dalam modul ajar minimal Bapak Ibu, minimal ada tujuannya. Tujuan kegiatan. Sesuai tujuan pembelajaran hasil analisis CP. Ya. Elemen, kemudian ada CP dari pemerintah, Bapak Ibu membuat tujuannya. Di dalam modul ajar harus jelas tujuan apa yang hendak dicapai. Setelah itu ada langkah-langkah kegiatan. Langkah-langkah kegiatan berisi urutan kegiatan. Ya, urutan kegiatan, kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir yang akan dilakukan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ya. Berikutnya ada asesmen. Asesmen digunakan untuk mengetahui ketercapaian TP dalam bentuk tes formatif dan sumatif. Ya, yang berisi apa? Gabungan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jadi tidak ada penilaian terpisah lagi antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Mereka bersatu kembali, Bapak Ibu. Mereka merdeka. Oke. Setelah itu, kita kembangkan menjadi buku siswa. Untuk mencapai buku siswa ada proses panjang, Bapak Ibu. Jadi tidak 1-2 hari kita selesai membuat buku siswa, tetapi ada proses yang panjang. Dan itu perlu Bapak Ibu teliti dengan seksama untuk mengetahui tujuan-tujuan apa yang perlu dicapai dan bermakna bagi siswa. Di dalam buku siswa jelas satu ada kegiatan. Berisi kegiatan yang dilakukan siswa sebagai sarana ketercapaian satu atau beberapa TP. Kemudian yang kedua, ada contoh materi. Materi apa yang akan kita berikan, akan kita pelajari bersama dengan anak-anak. Anak-anak akan mendapatkan memperoleh materi apa? Berisi informasi untuk mencapai kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan dari masing-masing elemen. Berikutnya ada LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Berisi aktivitas ketercapaian TP dari setiap mata pelajaran. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini penjelasan mengenai perangkat pembelajaran. Silahkan berkarya, selamat menyusun kurikulum merdeka untuk sekolah Bapak Ibu. Selamat mencapai generasi emas yang merdeka. Salam merdeka, salam sehat selalu untuk para pendidik.